Seperti halnya Hungaria, sebuah negara kecil di Eropa Timur yang pernah memiliki generasi emas sepak bola, Romania pernah mengalami hal serupa. Momen itu bagi Romania belum terlalu lama berselang, yaitu di periode tahun 80 dan 90-an. Tahun 80-an awal di Romania yang merupakan sebuah negara tertutup karena dipimpin oleh diktator komunis, terjadi sebuah perkembangan sepak bola yang sangat masif. Anak-anak mudanya sangat bergairah latihan sepak bola meskipun harus bermain di lapangan tanah liat. Persaingan ketat yang ditumbuhkan oleh klub Dinamo Bukares, Steaua Bukares, dan University of Craiova semakin menumbuhkan sikap kompetitif dari para pemain dan para pelatih untuk memainkan sepak bola yang berkelas. Dari kebiasaan berkompetisi dengan ketat di level domestik, membuat klub-klub ini mampu bicara di level Eropa. Puncaknya terjadi di kejuaraan Liga Champions tahun 1986. Setelah dengan mengejutkan mengalahkan Anderlecht di babak semifinal, Steaua Bukares berhasil maju ke babak final untuk menghadapi Barcelona. Di final, pasukan Aymeric Canet berhasil menahan Barcelona hingga terjadinya drama adu tendangan penalti. Disinilah muncul nama Marius Lakatos dan Gabi Balin, penentu kemenangan Bukares yang kemudian akan menjadi andalan timnas Romania. Final yang mereka menangkan itu juga dibantu oleh penampilan heroik kiper Helmut Dukadam yang menepis 4 tendangan pemain Barca. Steaua Bukares, klub dari antah berantah ini, berhasil menjadi juara Piala Champions 1986. Prestasi yang sangat membanggakan itu membuat skuad Steaua Bukares diundang ke istana untuk bertemu dengan Nicolae Ceausescu, diktator Romania saat itu. Ceausescu menyatakan rasa terima kasihnya atas perjuangan seluruh tim, dan hal tersebut membuat makin pede para pelaku sepak bola Romania agar terus melakukan yang terbaik. 3 tahun kemudian, di tahun 1989, tim Steaua Bukares kembali masuk final, namun harus tunduk kepada AC Milan yang baru diperkuat oleh trio Belanda. 2 gol masing-masing dari Ruud Gullit dan Marco van Basten membenamkan mereka di Stadion Camp Nou, Barcelona. Kiprah Steaua Bukares di Liga Champions selalu diiringi dengan Dinamo Bukares di ajang Cups Winners' Cups. Namun demikian, meskipun kedua klub ini saling bersaing, begitu di timnas para pemainnya tampil begitu kompak. Terakhir kalinya timnas Rumania masuk Piala Dunia adalah di tahun 1970, dan tahun 1990 itu mereka memiliki kesempatan yang sangat besar. Mereka berhadapan dengan tim Dinamit Denmark dalam partai kualifikasi grup yang sangat menentukan. Setelah tertinggal lewat gol Flemming Vopsen, Romania kemudian membalas 3 kali lewat gol Gabi Balin dan Ionit Sabau. Tim dengan bintang George Hagi ini berhasil lolos langsung ke Piala Dunia 1990 yang akan diselenggarakan di Italia. Euforia masuknya Romania ke Piala Dunia berbarengan dengan terpilihnya kembali Nicolae Ceausescu untuk memimpin negara tersebut. Pada event Pildun 1990 itu, Romania berada dalam grup yang keras bersama Uni Soviet, Kamerun, dan Argentina. Saat momen international break di bulan Desember, timnas Rumania pergi ke luar negara untuk melakukan beberapa pertandingan friendly. Saat itulah gejolak revolusi terjadi di dalam negeri. Seiring dengan runtuhnya Soviet, para warga negara ini pun melakukan hal yang sama terhadap pemerintahannya yang berhaluan paham komunis. Gejolak di Rumania bahkan begitu gawat sampai banyak mengorbankan nyawa. Kontingen timnas Rumania sampai takut untuk balik ke negaranya. Namun demikian, gelombang kebebasan sudah tidak bisa dibendung lagi. Nicolae Ceausescu akhirnya lengser dari kursi kekuasaannya. Kontingen timnas Rumania bisa balik dengan tenang. Mereka sampai masuk ke dapur rekaman untuk merilis lagu yang bertemakan kebebasan warga. Menjelang event Pildun dilakukan, tentu saja keberadaan tim dari negara yang baru berevolusi ini menjadi perhatian media setempat. Marius Lakatos menyatakan tekadnya untuk mengulang momen 1970 dengan membawa kebahagiaan bagi rakyat Romania. Tim Romania berangkat ke Italia dengan bermaterikan para pemain dari 3 klub terkuat di negara tersebut.
Steaua Bukares, Dinamo Bukares, dan University of Craiova. Mereka banyak memiliki pemain muda yang sangat berbakat, George Hagi, George Popescu, dan Petrescu, Florin Răduțoiu, dan Ili Dumitrescu. Berangkat sebagai pemain dari negara yang baru bebas dari paham komunis, kini mereka mulai bisa mimpi untuk bisa mendapatkan uang lebih dari yang biasa mereka dapatkan saat menjadi warga negara komunis. Partai pertama melawan Soviet merupakan laga pertama Rumania di Piala Dunia setelah 20 tahun lamanya. Kesempatan bagi para pemain Rumania untuk unjuk gigi. Untungnya tim kuat Soviet saat itu sedang melemah efek dari pecahnya negara mereka yang berkeping-keping. 2 gol Marius Lakatos berhasil membungkam tim beruang merah. Awal yang manis bagi Romania. Setelah kemenangan itu, anak-anak Romania jadi sedikit jumawa, lalu terjadilah sebuah kehebohan. Semua pemain mendapatkan kunjungan dari para agen yang berusaha untuk menjual mereka ke klub-klub Eropa. Telepon ramai berdering ke hotel timnas Rumania. Para agen berbondong-bondong mendatangi mereka. Para pemain pun saat itu belum ada yang pada ngeh dengan yang namanya kontrak. Bagi mereka, kontrak apapun itu pastinya uang yang didapat akan lebih besar dari yang biasa mereka dapatkan di negara sendiri. Mereka mengiyakan saja ucapan para agen. Hal itu jadi berdampak besar pada psikologis para pemain. Mereka jadi begitu jumawa ketika menghadapi Kamerun yang mereka anggap enteng. Nyatanya, tim ini jadi main gak fokus sehingga bisa dibantai oleh Roger Milla dan kawan-kawan yang sebelumnya sukses mengalahkan Argentina. Partai berikutnya melawan Argentina jadi sangat menentukan bagi mereka. Apalagi karena sebetulnya tim inilah yang paling mereka takuti dari semuanya. Main lawan Maradona di kandangnya di kota Napoli. Untungnya tim juara bertahan ini, tim yang sudah menua, dan Maradona pun tampil di Pildun tidak dalam kondisi terbaiknya. Romania berhasil menahan imbang mereka dan berhasil lolos menuju babak selanjutnya. Atas penampilannya pada pertandingan tersebut, George Hagi pun mendapatkan julukan Maradona dari Karpatia. Kesuksesan melaju dari fase grup membuat kepala para pemain Rumania jadi makin terbuai oleh iming-iming masa depan. Janji uang yang banyak, mobil mewah, dan lain sebagainya mulai sangat dalam merasuki kepala mereka. Berada di awang-awang membuat mereka jadi lupa akan sepak bola. Oleh karenanya mereka pun jadi main buruk dalam pertandingan di perdelapan final. Padahal lawan yang mereka hadapi lebih lemah dibandingkan lawan mereka di fase grup. Romania tidak berhasil menaklukkan Irlandia dan kalah lewat adu tendangan penalti. Și asta a fost. Din păcate s-a terminat. Romania memang tersingkir dari Piala Dunia meskipun pada akhirnya penampilan di Italia ini menjadi milestone bagi kekuatan baru dari Eropa Timur ini. Kelar Pildun, terjadilah memang eksodus besar-besaran dari para pemainnya yang banyak ditransfer oleh klub Eropa Barat. Termasuk itu Florin Răduțoiu, pemain muda umur 20 tahun yang ditransfer ke klub Bari, sang bintang Hagi ke Real Madrid, George Popescu ke PSV, dan Petrescu ke Foggia, Marius Lakatos ke Fiorentina, Ioan Sabau ke Feyenoord, Ioan Lupescu ke Leverkusen. Hampir seluruh pemain timnas Romania sukses ditransfer ke Liga Eropa Barat. Kondisi di dalam negeri yang sedang beruporia ke arah barat pastinya membawa dampak psikologis yang signifikan terhadap segala lini. Rakyat Romania yang biasanya makan seadanya kini ngantri di sebuah toko untuk mencoba barang-barang impor barat. Mereka yang terbiasa dengan kultur koplo setempat kini mulai berbondong-bondong untuk menonton konsernya Michael Jackson. Imbasnya masuk ke cabang olahraga. Timnas sepak bolanya sempat limbung pada periode tersebut. Performa timnas Romania anjlok berat meskipun tetap diperkuat dengan materi pemain yang sama. Romania gagal masuk kualifikasi Euro 1992. Tahun berikutnya mereka pun memecat pelatih Cornel Dinu, pelatih baru yang menggantikan Emerich Jene. Performa Romania sangat buruk saat ditangani oleh pelatih tersebut. Masuklah kemudian Angel Iordanescu, mantan asisten Emerich Jene yang punya karakter keras dan masih menerapkan disiplin ala militer. Meskipun demikian, pelatih muda ini sangat energik dan bisa meleburkan diri ke dalam para pemain yang gap umurnya nggak jauh beda dengan dirinya.
Iordanescu bisa membangun suasana kekeluargaan di dalam skuad Romania. Mereka pun menatap kualifikasi Piala Dunia 94 dengan lebih fokus. Seringkali suasana begitu serius sebelum pertandingan sampai kekakuan terjadi dalam suasana tim. Namun setelah 5-10 menit berada di lapangan, para pemain pun mulai cair seperti suasana yang terjadi dalam pertandingan penentuan melawan Wales. Bermain di kota Cardiff, Romania berhasil mengalahkan lawannya dengan skor tipis 2-1. Romania berhasil lolos ke Amerika dan Radu Soyou berada dalam jajaran top scorer sepanjang fase kualifikasi. Pemain muda ini sekarang sudah mulai menemukan kematangannya. Bersama Hagi dan Dumitrescu, mereka membentuk sebuah trisula serang yang berbahaya. Efek dari kemenangan terhadap tuan rumah itu pada waktu pulang kontingen Romania sempat dikerjai di dalam airport. Mereka disuruh diam di ruang tunggu selama hampir 5 jam dan di luar para supporter Wales terus menteror dengan teriakan cacian. Setelah 5 jam barulah mereka akhirnya bisa masuk ke dalam pesawat. Masuk ke momen mendekati Piala, satu kejutan yang dibuat Iordanescu adalah dengan tidak menyertakan Marius Lakatos ke dalam tim. Seorang pemain senior anggota tim sejak generasi emas ini dimulai. Timnas Romania cabut sebulan sebelum kejuaraan. 2 minggu mereka habiskan untuk pemusatan di Italia sebelum akhirnya mereka berangkat ke Amerika. Di sini, tim menghabiskan waktu lebih banyak untuk membangun suasana kekompakan. Di fase penyisihan, mereka berada satu grup bersama Swiss, Kolombia, dan tuan rumah Amerika. Kolombia dipandang sebagai lawan terkuat karena mereka pun sedang memiliki generasi emasnya. Banyak dari anggota pemainnya yang sudah bermain di Liga Eropa. Partai pertama langsung dihadapi Romania melawan lawan terkuatnya itu. Sebelum pertandingan, George Hagi yang inspirator tim meminta seluruh rekannya untuk mempercayakan takdir pertandingan kepada dirinya. PD si Maradona dari Karpatia ini rupanya sedang tinggi. Menit-menit awal, ia memang sudah kasih assist untuk Radu Soyou. Romania berhasil mencetak gol cepat di awal-awal laga. Selanjutnya mereka pun harus bisa menghalau serangan balik dari Adolfo Valencia dan Faustino Asprilla. Bogdan Stelea bermain gemilang di bawah Mista Romania. Beberapa menit kemudian, sang Maradona sendiri yang membuat sebuah masterpiece dengan sebuah gol dari luar kotak penalti. Gika Hagi melihat posisi kiper yang agak jauh dari gawang, lalu melepas sebuah tendangan akurat. Gol yang dibuat dengan perhitungan bukan karena kebetulan semata. Berikutnya, Kolombia sempat memperkecil ketinggalan lewat Adolfo Valencia, sang pemain Bayern Munich. Babak kedua, pertarungan berlangsung tetap ketat. Baru di akhir-akhir pertandingan, Romania berhasil killing the game setelah assist Hagi kembali diselesaikan oleh Radu Soyou. Pemain ini yang saat itu sudah bergabung di AC Milan benar-benar menjadi senjata yang mematikan. Romania berhasil membuka turnamen dengan membawa kegembiraan bagi rakyat di negaranya. Penyakit seperti yang terjadi di Piala Dunia 90, tim Romania terlalu cepat merayakan sebuah kemenangan. Seperti rakyatnya di Bukares yang lalu melakukan long march, layaknya mereka sudah menang Piala Dunia. Di Amerika, Iordanescu mengadakan pesta perayaan bersama dengan keluarga dari masing-masing anggota tim. Pertandingan kedua jadi sedikit terlupakan karena lawan mereka saat itu adalah Swiss yang dianggap lebih lemah ketimbang Kolombia. Pada pertandingan tersebut, Swiss berhasil membuka gol lewat Alan Suter di menit-menit awal. 20 menit kemudian, Romania memang berhasil level kembali lewat gol spektakuler dari George Hagi. Di babak kedua, Romania kembali kewalahan meladeni permainan Swiss yang ngotot. Tidak mampu menambah gol, mereka malah kebobolan 3 kali. Romania, tim yang sedang naik daun itu, menderita kekalahan telak pada pertandingan keduanya. Kekalahan itu ditambah pula dengan catatan buruk lain. Jean Pladiu melakukan pelanggaran brutal yang membuatnya diganjar kartu merah. Insiden tersebut melekat pada dirinya hingga bertahun-tahun lamanya dan saat itu manajer pun langsung memulangkannya ke kampung halaman. Kekalahan telak ini seakan menjadi sinyal bahaya bagi tim tersebut. Iordanescu langsung melakukan regroup dan mengajak timnya untuk melakukan introspeksi bersama.
Hasilnya di pertandingan berikut, Romania memang berhasil comeback untuk memukul tim tuan rumah dengan skor 1-0. Romania berhasil lolos ke babak 16 besar. Rakyat Bukares tetap merayakannya dengan cara yang ekstravagans seperti mereka baru merebut gelar juara Piala Dunia. Bagi mereka, kemenangan terhadap Amerika ini begitu penting, bukan karena masalah sepak bola, namun setidaknya kini orang Amerika bakal lebih tahu bahwa ada sebuah negara kecil yang bernama Romania. Lawan selanjutnya bagi tim ini adalah Argentina yang tampil gahar dengan pemain generasi muda mereka. Di bawah guidance dari Maradona, mereka tampil menggila di babak penyisihan. Sebuah insiden kemudian timbul, Maradona ke gap memakai doping sehingga diskor dari sisa turnamen. Tim Romania baru mengetahui kabar itu sehari sebelum pertandingan dilangsungkan. Namun demikian, Argentina tetaplah Argentina, mereka tetap sebuah tim yang sangat kuat. Skuad tahun itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan tim juara dunia 2022 yang hanya mengandalkan seorang Lionel Messi. Menjelang pertandingan tersebut, Iordanescu sempat ada keraguan terhadap Ilie Dumitrescu yang selalu bermain buruk dalam 3 pertandingan terakhir. Namun berkat masukan dari semua pihak, ia tetap memainkannya dan menempatkannya di posisi belakang striker. Nyatanya, Dumitrescu bisa membayar kepercayaan pelatih dengan golnya di menit ke-11. Namun tidak lama berselang, Argentina langsung bayar kontan lewat gol Gabriel Batistuta. Daniel Prodan pada pertandingan ini sangat sibuk mengawal pergerakan Batigol. 2 menit kemudian, Romania kembali unggul lewat gol Dumitrescu, kembali berkat assist dari Gika Hagi. Pertarungan yang berjalan di bawah cuaca terik yang panas ini berjalan semakin seru. Babak kedua, giliran Dumitrescu yang balas jasa kepada sang kapten. Umpan tariknya berhasil menghasilkan gol ketiga untuk Romania. Argentina hanya berhasil membalas sekali lewat Abel Balbo di menit ke-75. Untuk pertama kalinya, Romania berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan tim favorit juara. Ilie Dumitrescu berakhir menjadi man of the match pada pertandingan itu. Jalanan kota Bukares kembali dipadati oleh warga yang merayakan kemenangan tersebut. Kali itu nama yang dinyanyikan tidak hanya Gika Hagi, namun juga Dumitrescu. Kemenangan tersebut kembali menaikkan pamor Romania sebagai kekuatan baru sepak bola Eropa. Kini tidak ada lagi yang meragukan bahwa Romania masuk dalam kandidat untuk maju ke 4 besar. Partai perempat final mereka menghadapi tim Swedia yang lolos setelah mengalahkan tim penuh kejutan Saudi Arabia. Pertarungan berjalan ketat dan telur mulai pecah baru di menit ke-78 lewat set piece yang cerdik dari tim Swedia yang berhasil diselesaikan oleh Thomas Brolin. Swedia unggul di menit-menit akhir pertandingan, namun Romania tidak menyerah. Menit ke-88 juga lewat proses bola mati, Florin Radosoyo berhasil mencetak gol balasan. Pertandingan harus dilanjut ke babak perpanjangan waktu. Romania sempat berada di atas angin ketika di menit ke-100 Radosoyo kembali menjebol gawang Thomas Ravelli. Mereka bahkan sempat mendapatkan booster tambahan ketika 2 menit kemudian seorang pemain Swedia diganjar kartu merah. Romania nyaris memenangkan pertandingan itu dengan nyaman. Menit ke-115, sebuah blunder kemudian dilakukan oleh kiper Florin Prunea yang telah membaca pergerakan Kenneth Anderson. Gol balasan dilesakan oleh Swedia yang membuka tirai drama menuju babak adu penalti. Gara-gara blunder itu, PSV dan Marseille yang sebelumnya memantau penampilan Prunea langsung berhenti melakukan kontak. Florin Prunea langsung kena mental setelah melakukan blunder tadi. Memasuki adu penalti, kondisi mentalnya sudah pada titik yang lemah. Iordanescu tidak mendengar masukan dari sekitarnya agar ia menggantinya dengan Bogdan Stelea. Prunea tidak sekalipun berhasil menahan tendangan penalti Swedia, sementara itu kiper lawan sukses menahan tendangan 2 penalti Romania. Prunea selalu ngedive duluan sebelum tendangan dilakukan. Seluruh pemain Romania larut dalam kesedihan. Itulah terakhir kalinya negara kecil ini memiliki sebuah tim yang kuat di dunia sepak bola dengan deretan pemain kelas dunia.
Tahun-tahun berikutnya mereka masih bisa melahirkan pemain berkelas seperti Adrian Mutu dan Christian Chipu, namun timnas mereka tidak pernah mencapai level yang sama dengan generasi Hagi dan kawan-kawan. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.